Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview sedikit proposal ya. Nah, berjudul Tingkat Trofik Ikan Lumi-Lumi Haspardon nehereus yang tertangkap di TPI Kuala Tuha, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Oke. Saya jarang tahu ikan lumi-lumi ini kayak mana. Coba kita cari dulu bentuknya ya. Ikan lumi-lumi ini ya, ini baru lagi. Bentar ya. Ya, kita coba cari kayak mana sih bentuknya ikan lumi-lumi itu. Image. Oh, ini ikan yang kayak di Melabuh itu ya, yang di pasar tuh. Bombay duck. Ini gambarnya ya. Ini kan pernah lihat nih di pasar Melabuh kayaknya, yang bentuknya agak aneh kan. Tapi sebelumnya saya pernah udah search juga tadi ikan lumi-luminya. Wah, ngeloading pula. Kalau yang tadi kayak gini ya bentuknya. Kalau yang ini kayak gini. Nah, ada juga nih gambar yang kecil nih kan. Dia kecil, seram ya. Ya, setahu saya kecil sih, cuman di bawah telapak jari lah. Nah, ini contohnya juga nih. Nah, ini contohnya tadi kan. Ini kayak gini, kayak kulit, kayak bersisik ya. Kayak itu, ataupun bersisik tipis. Oke lah, kita lanjut. Yang tertangkap di TPI, tempat pendaratan ikan nih, TPI ya. Arti perlu disingkat atau enggak ya? Mungkin ditulis saja tempat pendaratan. Oh, makin panjang ya, jangan. Biar ya TPI Kuala Tuha, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Oke. Oh, di sini ada saran ya. Pakai logo yang terbaru sekarang. Pakai logo yang barunya, ganti aja. Sumber daya akuatik. Sumber daya kayaknya D-nya pisah deh seingat saya nih. D-nya pisah. Ini logonya nih kurang, yang baru biru maksudnya ya, lebih biru, lebih terang. Ini apa nih? Mulabu. Wah, ini baca panduannya aja nih. Makanya sumber daya akuatik itu kan SDA ya, S, ini D, ini A. Lembar pengesahan, lembar pengesahan kayak biasa lah. Kemudian kata pengantar ya, kata pengantar juga ya kayak biasa aja. Daftar isi pakai font penulisannya pakai Times New Roman. Ya ganti aja ke Times New Roman, emang Times New Roman. Nah, dia ini apa ya, kata pengantarnya, kata apa nih, ada pakai format ya. Kata pengantar ini dia sama semua barisnya. Harus di mana waktu itu ada, saya ntar ya saya tunjukkan dulu. Biasanya gini sih, Ctrl N. Nah, ini tulis misalkan ya. Misalkan dia mau buat klik 2 kali gini, masalah rulernya nampak ya. Tadi sini klik. Atau dia keluar ruler. Oh, nggak ada ya. Oh, maaf. Oke, daripada lama saya contohin, nanti lihat aja caranya di YouTube tuh apa kan, bagaimana cara membuat daftar isi ini biar dia sejajar nih nomornya. Nah, Romawi ini dengan angka ini sejajar nanti dia. Sekali tekan tab. Nanti ada caranya. Ini pendahuluan. Pendahuluan Provinsi Aceh. Gini-gini. Kabupaten ini berdiri. Ini sebenarnya nggak perlu sih, tapi nggak apa-apa juga sih. Boleh lah, karena ini kan terlalu umum ya, umum baru mengerucut kan, baru dari Provinsi Aceh, kemudian ini bergeser mengecil ke Kuala Tuha, kemudian tingkatan trafik nih
menggambarkan tingkatan transfer material atau energi. Oh, tentang transfer material atau energi dari setiap tingkat atau kelompok ke tingkat berikutnya dimulai dengan produsen primer, konsumen primer, sekunder, tersier, predator, puncak. Berdasarnya tingkat tropik level merupakan urutan tingkat pemanfaatan pakan atau material energi seperti yang digambarkan oleh rantai makanan. Terus ini ikan lumi komersial di Kuala Tuha, ikan yang lembek ya, betul. Ini tropik level, ini udah betul belum, udah dijawab lagi. Coba saya balik lagi ya. Ini mau alat tangkap, karena kan saya juga udah agak lupa tropik level itu apa. Nah, ini perumusan masalahnya, apa saja jenis makanan ikan lumi-lumi, kemudian bagaimana tingkat tropik level lumi-lumi. Perumusan masalahnya kan dia ingin tahu apa jenis makanan ikan lumi-lumi, ingin tahu jenis makanannya ya, kemudian tingkat tropik level. Nah, sementara tujuan penelitiannya untuk mengetahui jenis makanan yang dikonsumsi ikan lumi-lumi. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat tropik level. Nah, manfaatnya dapat mengetahui tingkat tropik ikan lumi-lumi. Yang pertama itu harusnya dapat mengetahui jenis makanan, ntar ya. Nah, manfaat penelitian ini kan harusnya dia ini, kalau pertama kan jenis makanan, tujuan penelitian jenis makanan, yang manfaat yang pertama juga harusnya ini apa tuh, mengetahui jenis makanan juga, jenis makanan. Lalu kedua, manfaat kedua mengetahui pokoknya yang kedua ini dia mengetahui tingkat ya, tingkat tropik level, mengetahui cara identifikasi tropik level. Nah, tropik level ikan apa tuh kan. Nah, ya, dia biasanya gitu, selalu beruntun. Kalau yang pertamanya makanan, berikutnya makanan juga. Walaupun yang keduanya tropik level, sampai berikutnya juga tropik level, sampai nanti kesimpulan pembahasan atau saran kan. Sebagai bahan informasi yang membaca, ini sih nggak usah. Ya semua orang juga tahu sih, kalau membaca pasti bakal tahu. Ini nggak usah. Harusnya nggak perlu ditulis. Lagi. Tapi nanti komunikasi lagi sama pembimbing. Yang keempat, menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya tingkat tropik level ikan lumi-lumi. Kalau ini juga udah tahu sih. Udah tahu pasti nambah ilmu pengetahuan. Nggak mungkin kita ngebaca tuh sia-sia. Harusnya mungkin tambah satu tujuan lagi apa? Biasanya 3 sih tujuannya itu. Ini jenis makanan. Bagaimana tingkat tropik level, ini ikan laut ya. Jenis makanan, tropik level, apa lagi bisa diketahui kalau kita membelah ikan ya. Bentar ya, saya pikir dulu bentar. Mungkin kan biar pas 3 biasanya dibuat lagi. Apa tuh, karena ikan tadi hampir punah, bagaimana strategi pengelolaan ikan lumi agar tidak punah. Nah, ini kan penelitian di TPI kan. Nah, nanti yang jadi apa ya? Yang jadi stakeholder itu ya karyawan TPI dan nelayan. Nah, mereka mungkin ada saran kan, bagaimana strategi pengolahan, atau bagaimana dari saran dari pengelola TPI itu ataupun dari nelayan, kayak mana caranya biar
yang harus dilakukan agar ikan lumi-lumi tidak punah. Jadi nanti si Anita tinggal nambahin, oh ini loh strategi pengolahannya. Tujuan penelitiannya ya yang ketiga mencari strategi pengolahan agar ikan lumi tidak punah. Nah ini tapi ini saran aja, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Nah yang ketiganya itu mendapatkan kebijakan rekomendasi ilmiah, menggunakan kebijakan dan rekomendasi ilmiah terhadap pengelolaan ikan lumi. Ini kan ya oke, udah ada kan, paling nggak ada 3 lah. Tapi kan ini kan masih saran aja, kalau nggak mau diikuti juga nggak apa-apa. Ini apa sarannya? Ikan lumi di sini kok seram ya kelihatannya. Sumbernya harusnya Fishbase. Dari Fishbase lumi-lumi. Coba kita buka Fishbase ya. Ada nggak nih Fishbase mana tadi? Waduh, bentar. Kita pindahkan toolsnya. Oh nih Fishbase. Wih macet. Ntar ya, tunggu. Wah, saya cari di Fishbase juga belum muncul. Mungkin apa saya nggak tahu caranya. Nanti cari tahu aja lah jenis ikan lumi ini kan. Lanjut ke proposalnya. Ini mungkin sumbernya ini aja, sumber Abdul Samad Genis 99. Ya udah itu aja. Harusnya ada gambar sini. Gambar bentar. Harusnya ada ini, ada kata-kata dulu, ada semacam apa gitu. Ikan lumi adalah taks apa? Gambar, bentuk ikan lumi dapat dilihat pada gambar 1. Nah, baru ada kata pengantarnya dulu, ada kata pengantar. Nah, habis itu, nah ini gambar, setelah gambar kita sumber dulu, dicari tahu lah. Nah ini baru ada keterangan gambar 1 ikan lumi. Nah sumbernya ini aja, masalah saya ya. Nah sumber gambar. Nah sumber nih fontnya kecil aja, masalah. Jadi dia nggak usah sebesar tulisnya, nggak usah sebesar tulisan, cukup kecil aja. Nah sini ikan lumi jenis-jenisnya gini ya. Ini 1 spasi apa 2 spasi ya? Saya nanti cek aja tulisannya kayak mana kan. Menurut Sanin, ikan lumi mempunyai tubuh panjang seperti torpedo mata kecil. Apa nih, ada saran nggak nih? Oh, nggak ada ya. Ini nggak ada distribusi ikan lumi. Ini habitat, reproduksi. Nah, reproduksinya ya, pertumbuhannya. Ya, ini untuk tujuan pustakanya ya. Bolehlah. Ini nomornya bukan Times New Roman nih, ini buat Times New Roman aja nih, biar sama kan. Dia pasti bawaan awal Calibri. Nah ini 12.
Oke. Berikutnya metodologi penelitian. Petanya harus jelas pakai GIS. Nah, GIS ini saya juga belum begitu menguasai sih, udah agak lupa. Nanti diambil aja pakai kayak mana pakai GIS-nya ya. Agar terbaca jelas peta lokasi penelitiannya. Bagusnya setiap judul ada kalimat dulu baru gambar petanya. Ini kayak saya bilang tadi, dia ada pendahuluan dulu. Penelitian ini akan dilaksanakan di mana di mana tadi ada di Nagan kan, selama mungkin 2 bulan ya, 2 bulan dimulai bulan berapa gitu ya, bulan SD lengkap di Januarinya sampai Feb. Lokasi penelitian nanti mungkin kalau emang di TPI itu ya TPI aja, tapi kalau nanti ada nge-lab di mana tulis juga. Nah, lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 2. Nah, baru nih buat dulu gambar 2 peta lokasi penelitian. Nah, tadi saya sudah sedikit di peta kan. Nah, nanti kan kalau videonya nggak nge-lag, saya coba ajarin kayak mana cara pakai Google Earth. Tapi kalau saya pakai ArcGIS, saya mohon maaf belum bisa ajarin karena udah saya uninstall itu aplikasinya. Jadi kalau mau ngajarin Pak install balik, agak lama. Mungkin tanya sama kawan yang lain aja, mungkin mereka masih ada di laptopnya. Saya contohkan ya. Saya taruh di sini tadi. Nah, ini contoh pertama. Nanti di crop aja gambarnya nih. Ini besar masih ini. Nah, di crop. Ini gambar yang pertama tadi saya buka dari Google Earth. Ini saya ketik TPI ini kan. Nah, teman proses berikutnya di sini nih. Proses berikutnya mana tadi ya? Proses berikutnya di sini. Nah, dapat peta ya tadi kan. Coba kita lihat petanya. Nah, tapi kok aduh. Gimana geraknya nih? Ini ya. Kok di tengah ini ya? TPI-nya kok nggak dekat laut ya? Mungkin saya belum pernah pergi, mungkin orang yang pernah pergi tahu. Nah, di sini lokasi TPI-nya. Ini kan udah lumayan jelas, cuman nanti kan kalau bisa ArcGIS, nggak bisa ArcGIS mungkin tawarin pakai ini dulu. Ini udah jelas juga. Ini di close dulu, nanti ini di close dia terang nih. Nanti diperbesar aja. Nanti kan setidaknya ini lebih jelas lah dibandingkan yang tadi itu, yang punya bawaan tadi yang mana tadi. Nah, ini dia nih. Nah, ini nggak tahu nih kita lihat apa. Tapi kalau ini udah jelas dikit nih. Nah, ini tadi kan yang gambar awalnya yang saya cari. TPI Kuala Tuhan ini ya, tipe-nya dapat. Nah, kalau gambarnya dari atas mungkin pilih yang 2D, 3D lain lagi dampaknya lebih bagus. Saya pilih yang 2D. Nah, TPI Kuala Tuhan, tapi apa betul di sini? Nanti dikoreksi lagi lah. Kita lanjut. Apa lagi ya? Sekarang udah ada kok ini. Maksudnya ini mungkin taruh di atas lah. Pokoknya ada kata-kata dulu, nggak boleh langsung tiba-tiba gambar. Alat dan bahan, mikroskop, melihat makanan ikan sampel. Bukan makanan sini, melihat isi usus ya. Melihat isi usus ikan.
Kemudian alat bedah untuk membelah ikan sampel ini otomatis ya. Di bawahnya juga kan, toolbox wadah penyimpanan ikan. Kalau bisa urutannya berurutan lah. Jadi kan kita baca kan pertama toolbox untuk nyimpan ikan, habis itu alat bedah dan mikroskop. Jadi kan kita juga enak melihatnya kan. Nah, sebentar ya, saya pause dulu. Oke, ini cawan Petri. Cawan Petri wadah peletakan makanan ikan. Makanan ikannya nih beresiko antara dapat dan nggak dapat karena kan kadang udah dicerna makanannya itu udah dalam bentuk usus. Paling kan dari usus itu dibelah di mikroskop nanti bisa diidentifikasi ini jenis makanannya apa kan. Kalau bentuk makanannya udah nggak kelihatan lagi, paling dia makan fitoplankton, karnivor ya. Kalau karnivor ya makan ikan lain udah jadi bentuknya udah jadi ikan paling bisa juga mungkin dilihat ya. Tapi agak susah dapatin sampel ikan yang memang lagi posisinya makanannya belum tercerna di lambungnya. Tapi kalau udah tercerna ya udah jadi di ususnya kita lihat kamera, alat tulis, GPS. Nah, GPS ini ya boleh sih. Tapi kan sebenarnya kan kalau dari TPI dia kita penelitiannya nggak bergerak-gerak, tapi GPS itu biasanya untuk penentuan lokasi di lapang yang harus bergerak, pindah titik satu, titik dua. Sementara ini kan di TPI, di situ jadi ya nggak GPS-nya sudah termasuk di peta, tapi nggak apa-apa. Penggaris, mengukur morfometriknya kan, panjang, timbangan, alkohol, pengawet ikan, alkohol ya. Lupa saya tuh apa namanya ya, yang larutan tuh. Aduh. Oke, alkohol ini biasanya dibuat juga. Alkoholnya berapa persen untuk diawetkan kadarnya ya. Kadar ikan lumi-lumi toples. Nah, ini maksudnya kalau diawetkan berarti setelah diambil ikannya nggak langsung dibedah ya, diawetkan dulu atau seperti apa? Dijelaskan tuh. Biasanya saya pikir tadi langsung aja kan. Banyak kayak ada proses pengawetan nih. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dari metode penarikan secara acak (PCAS) yang digunakan untuk memilih sampel dari populasi dan cara sedemikian rupa sehingga setiap populasi yang punya peluang yang sama besar untuk diambil dengan sampel ya. Sampel diambil populasi satu kali pengambilan dari 30 ekor ikan dengan 4 kali ulangan. Banyak pengambilan sampel dalam satu pengambilan yaitu 30 ekor ikan dengan 4 kali ulangan. Oh, berarti ambil 30 ekor 4 kali ulang, 120 ekor ya. Menurut Cohen semakin besar sampel dari besarnya populasinya semakin baik, tapi atasnya 30 sampel. Minimum 30. Nah, ini berapa sih? Ya, satu kali pengambilan 30 ekor 4 kali ulang, 110 sih ini. Minimum 30 ya, minimum. Data primer terkait aktivitas penangkapan diperoleh dengan cara langsung terhadap nelayan. Ini tadi udah jelas. Nah, intinya dia mengambil ikan itu sampel berapa tadi? 30 kali 30 kali ambil sekali ambilnya 4 kali ambil 120. Makanya dia tadi butuh pengawet karena kan nggak mungkin dianalisis 120 dalam satu hari, makanya dia simpan. Itu fungsinya tadi ya. Analisis data terdiri dari pengamatan kebiasaan makan dilakukan terhadap isi perut ikan di bawah laboratorium MIPA Universitas Teguh Umar. Laboratorium MIPA atau laboratorium terpadu ya? Apa saya nih? Laboratorium terpadu. Nah, di sini buku identifikasi jenis makanannya harus disiapkan juga, mengacu ke referensi siapa saja biar nanti nggak bingung lagi. Analisa datanya juga bisa ditambahkan lagi jumlah biomasa ikan lumi-lumi yang dikumpulkan. Ini penambahan dengan biomasa ya. Ada sih, ada metodenya nih. Oke, buku identifikasi makanan ya harus cari itu. Supaya kita tahu jadi kalau dapat gambarnya gini jenis makanannya apa, lebih mudah ya.
Kan di mikroskop nanti kan dilihat, oh bentuknya kayak gini, jenis makanan apa, nanti bisa ketahuan ya. Untuk diamati isi lambung ikan lomi-lomi dengan menggunakan mikroskop dan dideskripsikan hasil perlu didapati penelitian dan dokumentasikan hasil-hasil tentang menentukan tingkat trofik lambung. Metode frekuensi kejadian itu dengan mencatat tiap-tiap isi lambung. Nah, catatnya ini kan mana ya? Mencatat tiap-tiap isi lambung ini kan, dia nggak mungkin catatan versi kalian, pasti dia ada buku panduannya. Nah, berdasarkan buku panduan itu nanti dilihat. Sehingga isi lambung akan dibagi menjadi dua golongan, yaitu lambung yang berisi dan lambung yang kosong. Gitu. Perhitungan traffic level akan membantu menganalisis tingkat traffic ikan lumi. Hasil penelitian traffic level dianalisis menggunakan bantuan program TropLab. Howley and saya cari tadi nggak ada di Fishbase ini TropLab-nya. Atau saya nggak tahu ya. Tropnya ini rumusnya ini ya. Traffic jenis ikan. Traffic jenis ikan. Ikannya bukan satu jenis cuma. Ikan lumi aja. Jenis ikan lumi ya maksudnya trop I-nya ini lumi, ikan yang lumi. DC ini fraksi mangsa memanfaatkan ikan fraksi mangsa ini saya belum tahu sih, belum pernah. Tingkat tropik massa ke J, jumlah kelompok massa dimanfaatkan ikan ke I. Setelah mendapatkan traffic level dikategorisikan ya tingkat traffic berdasarkan kalau nanti setelah dapat hasilnya nanti masuk kategori mana dia. Kalau segini herbivore, kalau segini omnivora, apa nanti sampai traffic levelnya tinggi predator, dia ingin lihat buktinya ikan lumi itu predator atau apa berdasarkan jenis makanannya tadi. Ini daftar pustakanya. Saya lihat dulu. Di sini tadi siapa tuh? Andi Omar nih. Carpenter tentang apa? Dinas Kelautan dan Effendi Firdaus. Pauli. Ini Pauli cari nanti ini. Nah, ini di googling nih. Coba cari metodenya. Bentar ya. Nah, setelah saya paste daftar pustaka tadi, dapatnya Pauli yang kayak gini. Ya, kalau kita buka kayak mana ya? Nah, download aja nih Pauli tadi. Mungkin ada caranya kan. Tropik level. Sambil nunggu kita buka yang lain ya. Sanin Langler berarti. Nah, berarti coba kita lihat Pauli tadi isinya apa sih? Loadingnya lambat. Nah, setelah dibuka isinya buku si Pauli rupanya. Berapa halaman nih buku dia nih? 402, banyak juga nih. Isinya apa sih? Mana bahasa Inggris lagi ya? Oh, lihat jurnal aja lah nanti. Susah nih. Nanti lihat sendiri di jurnal atau metodenya. Oke deh, untuk proposalnya ini dulu ya. Nah, setelah saya cari, ketik kata kunci Pauli tropik level calculate. Nah, di sini ada cara hitungnya mungkin kita lihat ya. Ini bahasa Inggris sih, coba-coba kalian belajar translate lah atau apa, ataupun dapatin yang Indonesianya. Bentar. Nah, sih bisa menghitung atau kita ketik menghitung. Menghitung tropik level Pauli. Munculnya apa coba? Sini apa sini tropik apa nih? Kita buka juga ya. Ini isinya, bentar ya, ini isinya apa nih? Yuk kita dengar yang ini tadi ya. Apa sih dibilang? See what your net is, or if you have your net in your gross, we're going to subtract and find out what the organism used for respiration. Trophic level above them, they got 598, and I didn't give a unit, so we'll just call those kilojoules of energy.
Kayaknya iya sih ini videonya, cuman And ya we knew bahasa that Inggris sih. 67 was left over for the next trophic level. So we need to know what they respired. So we Nanti took 598. coba nonton aja nanti ya. Kita lihat video yang satu lagi. Nah, ini kita lihat video yang Indonesia. dalam file yang ada di Sorry. itu adalah file yang dia bentuknya seperti ini. Oke. Nyari apa dia Ini nih? tabel yang ibu sajikan. R sama dengan P kali I. 600 kali 4 2400. Jumlah MR marginal revenue atau tambahan hasil akibat menemukan tanda delta seperti ini, maka di delta key. Ini yang lain kayaknya ini. Bukan trophic level. Kayaknya bukan nih. Nah, maka MR sama dengan delta. Bahasa apa sih ini? Sekarangnya yang kita cari adalah pada saat keys 2 berarti TR-nya 1000 dikurangi TR sebelum 1000 adalah 500. Oke lah, untuk sementara ini dulu. Nanti kalau ada yang nggak ngerti, silahkan tanyakan lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.